Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tanpa terasa ya kita sudah memasuki di hari ini malam minggu, malam yang panjang, di pekan yang istimewa buat anak-anak muda. Haleluya. Salam sejahtera buat kalian semua dimanapun kalian berada. Sekalipun hari ini adalah hari malam yang panjang, hari yang sangat menyenangkan bagi kaum muda, kaum mudi, tetapi jangan lupa tetaplah membaca firman Tuhan dan berdoa. Haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk memuji, memuliakan dan menyembah Dia. Setelah itu, apa sih yang mau firman Tuhan katakan buat kita hari ini? Haleluya. Mari kita melayani lebih lagi, melayani siapapun. Pelayanan bukan hanya di gereja, di dalam rumahmu, kepada sahabat-sahabatmu, mungkin juga yang kepada yang punya pacar kali ya. Kita harus sopan, kita harus saling menghargai. Apalagi yang masih baru menikah, jangan ada pertengkaran dan perselisihan, karena itu semua akan menjadi sia-sia. Bangun keintiman ini lebih lagi. Itu termasuk melayani. Pelayanan bukan hanya di gereja, di keluargamu, di rumah tanggamu, di teman-temanmu, di pekerjaanmu, di sekolahmu, dimanapun, itu adalah melayani. Mari kita melayani lebih sungguh lagi. Firman Tuhan ajarkan buat kita. Jadi bukan hanya yang dilihat oleh orang, tetapi apa yang kau lakukan itu lebih istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Lebih sungguh, mari kita mengasihi lebih sungguh lagi, tanpa ada tendensi aneh-aneh. Haleluya. Tulus dari hatimu yang tiada kepalsuan. Amin. Mengasihi lebih sungguh, mari kita melayani lebih sungguh lagi. Amin. Pujian ini mengingatkan kepada kita. Pujian ini mengajarkan kepada kita. Pujian ini mengarahkan kepada kita dalam kebenaran. Di dalam Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita teladani. Biarlah kasih, cintanya, hatinya Bapa ada di dalam saudara dan saya. Amin. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya, haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Lebih sungguh Tuhan, kami mau melayani lebih sungguh lagi, baik di gereja, baik di tempat kerja, baik di sekolah, baik dimanapun kami berada, di keluarga, di rumah tangga. Tuhan, kami akan melayani lebih sungguh Bapa. Amin, amin, amin. Melayani. Amin, amin, haleluya. Yes, haleluya. Mari kita sembah Dia. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik Bapa. Tak berkesudahan kasih dan setiamu bagi kami. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih.
Bapa terima kasih, haleluya. Terpujilah Engkau ya Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur kami naikkan bagimu Yesus. Haleluya. Bapa terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami siap Bapa untuk berkomitmen melayani Engkau lebih sungguh lagi Bapa. Berbicaralah Engkau saat ini ya Roh Kudus melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami sambut firman-Mu. Amin Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mengajak membaca di dalam Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 saja. Ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, nanti saudara bisa menyelesaikan semuanya di dalam pasal 6 itu ada sampai ayat 34. Di situ ada hal memberi sedekah, ada hal berdoa, ada hal berpuasa, ada hal mengumpulkan harta, ada hal kekhawatiran. Nah, di situ begitu banyak sekali ya judul-judulnya. Saudara bisa membaca dan mempelajarinya di sana. Nanti kalau kita sudah offline kita bisa, kalau mau dipertanyakan nanti ya kalau kita sudah berjumpa. Nah, di sini yang mau saya katakan, jangan sampai saudara itu kecewa kalau ada misalkan saudara mengadakan suatu pertunjukan atau saudara mengadakan seperti ini, saya membuat streaming seperti ini, online seperti ini, terserah, jangan dibingungkan. Ada yang melihat atau tidak, ada yang merespon atau tidak, ada yang ini atau tidak, biar aja gitu. Apa yang ditulis oleh pemazmur, saya yakin Daud tidak memikirkan, waduh kata-kataku ini nanti kalau aku tulis di Mazmur adakah orang yang membaca ya. Pasti orang itu mengerti, dia akan membaca, dia nggak akan melecehkan. Karena yang ditulis oleh Daud itu adalah kehidupannya dia, hubungan intimnya dengan Tuhan. Begitu pula dengan saudara. Kalau saudara lagi mempromosikan sesuatu, terus belum ada sama sekali yang merespon, saudara jangan putus asa. Amin. Saudara jangan putus asa. Tuhan selalu tahu dan selalu melihat. Saya aja percaya kok. Sekalipun ada banyak ya, mungkin ya ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Tapi ya biar saja, yang mau nggak suka silahkan nggak suka. Saya memberikan sajian ini untuk semuanya. Kalau yang suka monggo ikutin aja. Makanya ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang mengabaikan. Ya biar itu urusan mereka. Jangan menjadi batu sandungan dan melemahkan saudara. Jangan, percayalah Yesus selalu hadir dan Yesus selalu melihat engkau ketika engkau ada di dalam kebenarannya. Amin. Nggak tahu kenapa saya harus berbicara ini, saya tidak mengerti. Di belakang saya banyak orang ngomongin apa tentang saya juga nggak ngerti. Tapi ya biar saja. Kalau Daud berani dan mau, dan dia menuliskan di dalam kitab Mazmur ini, dan kitab Mazmur ini kitab yang terpanjang loh dari semuanya, dari 1 sampai 150 ya. Itu adalah yang terpanjang sekali Bapak Ibu. Nah, ketika kitab ini ditulis oleh Daud nggak mikir dibaca nggak ya sama orang, enggak, dia nggak mau ke sana. Maka dari itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita buat saudara tetap semangat. Amin. Saudara tetap kuat. Di mana saudara semangat? Karena saudara sehat dan kuat. Haleluya. Biar orang mau membaca dengan sepintas lalu, orang gak fokus ya biar gitu. Biar yang penting saudara sudah menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara menyenangkan hati Tuhan, percayalah Tuhanlah yang akan mempromosikan engkau dengan caranya. Dipromosikan namamu, bukan nama Tuhan yang dipromosikan, sehingga kemuliaan bagi seluruh dunia boleh memuji menyembah
menyembah Dia. Sehingga dikatakan dalam pujian bahwa tidak ada lutut yang tidak bertelut, tidak ada lidah yang tidak mengaku bahwa Dia adalah Yesus Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk ya ke dalam firman-Nya. Kita baca dalam Matius 6 ayat 1, hal memberi sedekah. Di dalam pembacaan ini saya mengambilnya dari sana karena di sini adalah satu perintah. Perintahnya apa? Tuh. Yuk, hal memberi sedekah ayat 1. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ini loh, jangan melakukan agamamu ya. Tuhan itu bukan Tuhan beragama, tapi Tuhan yang kita percayai. Mereka orang supaya melihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Kita nggak dapat upah kalau kita indikan diri kita sendiri gitu, tetapi kita mengalir, kita mengikuti apa yang Tuhan mau, amin. Nggak akan, Tuhan itu pasti melihat, Tuhan itu ikut mendengarkan, Tuhan itu ikut menonton. Jadi saudara kalau adakan apa saja, jangan saudara putus asa kalau saudara belum sukses dan berhasil. Percayalah, ketika engkau memiliki iman, ketika Roh Kudus ada bersamamu, Tuhan pasti ada bersamamu juga, dan Tuhan mengetahui semuanya. Amin. Nah, jadi apabila engkau memberi sedekah, ini saya ambil dari Matius 6 ya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Kita jangan mencari pujian dari manusia, tetapi biarlah Tuhan yang memuji kita. Ketika Tuhan yang memuji kita, itu yang berkenan di hadapannya, dan saudara akan diberkati dengan luar biasa. Aku berkata kepadamu, kata firman Tuhan, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya, haleluya. Di sini terbukti bahwa Tuhan yang tersembunyi, Dia akan melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Jadi Tuhan selalu tersembunyi, tetapi Dia ada bersama dengan engkau. Wow, sesuatu yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kasihnya itu, pekerjaannya yang dahsyat dan luar biasa untuk engkau. Nah, di sini di ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu yang diperbuat tangan kananmu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maka dari itu saudara, kalau saudara melakukan apa saja, nggak usah kebingungan ya, nggak usah kebingungan. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, Tuhan melihat dengan segala apa yang menyenangkan hati Tuhan. Di ayat yang kelima tentang hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Tuhan 2 kali mengingatkan, pemberian jangan seperti orang munafik. Berdoa pun juga jangan seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Perlunya hanya untuk dilihat orang, tetapi tidak memberkati orang. Terserah orang mau atau tidak terserah, tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita semuanya, karena saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan, saudara dan saya adalah orang tebusan Tuhan, saudara adalah ahli waris kerajaan sorga, saudara adalah Israelnya yang kudus dan berkenan di hadapannya ya. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu,
tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi pesan Tuhan gak usah rame-rame, maksudnya gak usah teriak-teriak. Tuhan kita itu Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melihat. Loh Bu, kalau gitu saya kalau menyembah haleluya, haleluya, boleh Bu? Boleh, siapa yang melarang? Gak ada yang larang, terserah saudara. Saudara cuma dengar suara saya, nggak dengar, tapi Tuhan melihat. Oh, ini antara rasa-rasen atau nyuekin saya ya, kata Tuhan gitu. Kok nggak bersuka cita? Kenapa ini? Oh, malu. Ya Tuhan, nggak apa-apa kalau saudara malu. Tetapi kalau saya sudah merasa punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang memberikan hidup, saya yang gak begitu, saya mau membalas yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau saya gitu, saya gak mau. Saya nggak mau seperti kembali kepada diri kita sendiri. Tetapi ini yang dimaksud, jangan berteriak-teriak di depan. Kalau berteriak-teriak di depan itu sama dengan menunjukkan kehebohan kita, menunjukkan pokoknya menunjukkan kita yang paling benar lah, kita yang paling hebat lah gitu. Tetapi di sini kita juga diingatkan ya, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Nah, ada tujuannya gitu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, sekalipun di tempat yang tersembunyi sudah dapat upah. Tetapi jika engkau berdoa, itu diingatkan kepada kita. Kalau doa sendirian, kalau doa di gereja ya sama-sama dong gitu ya. Kalau doa sendirian di rumah, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Oh tidak, ternyata tidak. Oh haleluya, ternyata tidak. Karena kata-kata yang bagus, kata-kata yang manis. Saudara tahu, saya ini bukan orang yang pandai berdoa loh. Saya itu kalau berdoa itu, Tuhan Yesus terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Ketika saya menyerahkan itu, kalau doanya malam, ketika saya menyerahkan perjalanan kehidupan sehari ini, Roh-Mu sudah bekerja di dalam saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau bobok dan besok pagi bangun, biarlah saya tetap masih bisa bernafas jikalau Engkau berkenan dan berkehendak. Nah, itu amin, sudah saya tidur gitu. Nah, maksudnya itu pokoknya yang terus diulang katanya Tuhan, wah kira doa sih orang jam gak mari-mari, 2 jam gak selesai, bulet aja, bingung aku gitu. Apakah Tuhan bingung? Enggak. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita seperti ini, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berarti orang-orang yang tidak mengenal Allah itu balik-balik muka-muka tok aja gitu ya. Nah, Tuhan Yesus selalu setia untuk kita semuanya. Apapun perbuatan kita seperti kewajiban agama yang disebut dalam Matius 6, baik dalam menghasilkan karya seni atau memberikan pelayanan, kita patut mengingat bahwa apa yang kita kerjakan sesungguhnya adalah antara kita dengan Allah, bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Entah ada orang yang memperhatikannya atau tidak. Saya percaya bahwa Allah sendiri pasti melihat dan ikut mendengarkan renungan kita, sehat, kita kuat. Haleluya. Amin. Diberkatilah saudara semuanya dimanapun engkau berada. Yang suka dan yang tidak suka,
Saya selalu memintakan berkat buat saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang indah, firman-Mu yang luar biasa, sehingga anak-anak-Mu tidak mudah untuk putus asa, dan anak-anak-Mu tetap di dalam koridor-Mu Tuhan. Anak-Mu tetap memiliki kekuatan dan semangat yang baru setiap saat, setiap waktu, karena ada Roh Kudus yang Kau kirimkan kepadanya Bapa. Karena kami percaya manusia boleh mengabaikan, tetapi Allah tidak pernah mengabaikan. Manusia boleh tidak melihat karya-karya mereka, tetapi Allah melihat karya-karya mereka. Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat pikiran mereka. Maka berkat yang dari surga mengalir tercurah baginya. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tangan saudara, diberkatilah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau menyinari mereka dengan kemuliaan-Mu Bapa. Dan kuasa kasih anugerah-Mu menyertai mereka sepanjang hari dan sepanjang kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mulai hari ini Bapa, anak-anak-Mu telah mempersiapkan diri Tuhan untuk mengikuti ibadah hari Minggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan lebih hadir kepada mereka sekalipun mereka hanya mengikuti di dalam ibadah online, tetapi Engkau tetap hadir di dalam mereka, di dalam rumah mereka, di hati mereka, di pikiran mereka, sehingga membuat ketenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan memberkati mereka. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.